kita mulai kuliahnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Ekonomi Kelembagaan Agribisnis dan hari ini kalau untuk saya itu materinya materi kuliah kelima ya sebetulnya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang teori kontrak bahwa salah satu penguat dalam ekonomi kelembagaan itu adalah adanya kontrak antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Itu adalah penguat teori ekonomi kelembagaan. Jadi untuk mengatasi adanya free rider, mengatasi orang yang oportunis, mengatasi bounded rationality itu biasanya kita lakukan dengan pembuatan kontrak. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan terkait dengan teori kontrak dan hari ini saya akan masuk dengan teori pilihan rasional dan pemburu rente. Ya, jadi ini adalah materi kuliah saya. Udah kelihatan belum? Udah? Iya, Ibu. Udah ya. Jadi ini adalah teori pilihan rasional atau rational choice theory dan pemburu rente. Jadi materinya terdiri menjadi 4, ada pendahuluan, ada teori pilihan rasional untuk penyusunan kebijakan publik, nanti ada teori rent seeking, dan ada contoh kasus yang berkaitan dengan pilihan rasional. Ketika kita bicara tentang di awal ini tadi ya, teori pilihan rasional, itu sebetulnya akan masuk ke dalam ranah teori ekonomi politik. Jadi dalam teori ekonomi politik itu membagi diri menjadi 2, ada makro dan mikro. Jadi pendekatan pertama kali seperti saya sudah sampaikan bahwa teori ekonomi itu pertama kali disampaikan oleh Adam Smith tahun 1776 yang mengatakan bahwa pasar itu akan mencapai keseimbangan tanpa ada campur tangan siapapun gitu. Artinya ketika di pasar terjadi kelebihan penawaran pasti ada yang beli. Ketika nanti di pasar terjadi kelebihan permintaan, penawarannya pasti ikut nambah kira-kira gitu. Sehingga salah satu yang terkenal di dalam teorinya Adam Smith atau teori ekonomi klasik itu adalah apa yang disebut dengan invisible hands. Jadi tangan nggak kelihatan kira-kira gitu. Jadi kenapa disebut invisible hand? Karena menurut teori klasik semua bisa diselesaikan tanpa campur tangan siapapun. Jadi ada tangan-tangan yang nggak kelihatan yang menyelesaikan kira-kira gitu. Dan ada teori Malthus juga. Jadi teori Malthus itu mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur dan sementara pertumbuhan makanan itu menurut deret hitung. Deret hitung itu 1, 2, 3, deret ukur itu 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sehingga kecepatan pertumbuhan manusia, kecepatan pertumbuhan penduduk itu lebih besar daripada kecepatan pertumbuhan makanan, sumber daya yang bisa dipakai, yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya di sini disebut keburukan ya dari ekonomi klasik. Kemudian Marxis tahun 1970 itu mencoba untuk fokus dari sisi ekonomi politik makro, di mana negara dan kepentingan kelas negara itu akan menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Nah, apa inti dari teori ekonomi politik kalau kita asumsikan bahwa apa yang disampaikan oleh Malthus, apa yang disampaikan oleh Adam Smith itu sebetulnya adalah bagian dari ranah dalam tanda kutip politik. Jadi seperti saya sudah disampaikan di mata kuliah ekonomi mikro, seperti juga sudah saya sampaikan di awal pertemuan dengan saya, teori ekonomi itu muncul awalnya karena persoalan kelangkaan sumber daya. Jadi sumber dayanya terbatas, sementara kebutuhan manusianya tidak terbatas. Persoalannya adalah karena klasik mengatakan bahwa tidak perlu ada campur tangan pemerintah, maka tidak ada kebijakan ekonomi politik yang bisa memuaskan semua pihak. Ya, inilah yang akhirnya menjadi konflik kepentingan di teori ekonominya klasik. Ya, klasik selalu mengatakan bahwa ketika ada yang dapat untung pasti nanti ada yang dirugikan, gitu ya. Sehingga konsep klasik
itu akan selalu bicara tentang efisiensi, selalu akan bicara tentang pemerataan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kebutuhan kita manusia tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas. Dalam konteks efisiensi dan pemerataan, maka nanti akan ada proses pemilihan. Apa yang dipertimbangkan ketika kita memilih? Nilai kepentingan ya dan kekuasaan. Sehingga nanti dengan adanya kepentingan, adanya powerings, ada kekuasaan, akan ada serangkaian proses interaksi antar para aktor dalam perekonomian untuk bisa memperebutkan sumber daya yang langka tadi. Akhirnya ketika ada interaksi antar aktor untuk mengambil sumber daya yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, muncullah teori pilihan rasional dan rent seeking teori. Ya, jadi ketika ada proses pemilihan yang mempertimbangkan kepentingan para aktor, kekuasaan para aktor, maka muncullah teori namanya rasional choice theory dan rent seeking theory. Nah, kita lihat yang pertama, kelahiran teori pilihan rasional. Jadi awalnya sebetulnya teori pilihan rasional itu digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi politik baru. Kelahiran teori pilihan rasional melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian yang menjamin terjadinya proses pertukaran. Jadi nanti ada proses pertukaran. Apa maksudnya pertukaran? Pertukaran itu antara yang punya sumber daya dengan yang tidak punya sumber daya, nanti akan ada bargaining tuh dalam rangka mereka memilih. Pilihannya pasti rasional, untung atau enggak, kira-kira gitu. Proses pertukaran tadi antara si pemilik sumber daya dengan orang yang akan menggunakan sumber daya disebut dengan proses distribusi nisbah ekonomi. Ya, jadi proses pertukaran sumber daya tadi. Dalam setiap aktivitasnya seseorang, ya, jadi nanti pertukaran itu bisa individu, bisa juga sekelompok orang yang terhimpun dalam sebuah wadah akan melandaskan setiap tindakannya pada pilihan-pilihan rasional. Jadi ketika proses pertukaran terjadi, dasarnya pilihan kita itu rasional atau tidak, kira-kira gitu. Nah, contoh kasus pilihan rasional tuh kayak apa sih? Coba kita lihat. Misalnya nih, keputusan kelompok. Contoh keputusan yang diambil kelompok. Menaikkan BBM diklaim sebagai pilihan yang rasional di saat harga minyak melambung. Pembatasan subsidi BBM merupakan pilihan rasional yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan anggaran. Nah, itu keputusan kelompok. Tetapi ada loh keputusan individu, apa nih contohnya? Keputusan pilihan rasional. Seseorang akan terjun ke dunia politik dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Akan menjadi pilihan rasional jika dia mengingat atau mementingkan kepentingannya, ya, mengingat biaya politik yang juga sangat mahal, katakanlah untuk membalas jasa pihak-pihak yang membuatnya jadi anggota DPR misalnya, atau jadi gubernur, atau jadi wali kota. Atau pasangan suami istri yang baru saja menikah, ketika mereka mendapatkan harga BBM yang naik, maka ada pilihan rasional di sana. Apa pilihannya? Mereka memilih misalnya untuk beli rumah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan tempat kerja, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk BBM. Nah, itu pilihan-pilihan rasional. Ya, jadi ada beberapa hal yang mendasari kenapa pilihan rasional dilakukan. Bisa saja pertimbangannya ekonomi, ya, artinya bisa saja pertimbangannya ekonomi. Jadi yang contoh individu pertama dan kedua ini sebetulnya pertimbangannya ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena si anggota DPR tadi ketika dia mau menjadi anggota DPR, dia sudah mengeluarkan banyak biaya gitu, sehingga pilihan rasionalnya dia harus terjun ke dunia politik. Maka ekonomi. Si pasangan suami istri ini juga pilihan rasionalnya itu adalah pertimbangannya adalah ekonomi. Tetapi ada juga pilihan-pilihan rasional itu yang muncul karena pertimbangan tidak hanya ekonomi, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan sosial, ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kasus kelompok dan individu tadi? Pilihan rasional itu artinya sebuah pilihan rasional pastilah merupakan akibat dari serangkaian proses dalam mencapai tujuan tertentu
yang di dalamnya sudah mempertimbangkan segala macam hal yang berpotensi menjadi hambatan. Jadi, tadi saya sampaikan, ketika ada rational choice ya, maka pertimbangannya tuh banyak, tidak hanya ekonomi tapi juga ada pertimbangan sosial. Jika BBM dinaikkan, maka subsidi akan membengkak sehingga akan mengorbankan alokasi APBN untuk keperluan lainnya. Itu alasannya. Kalau yang anggota politik tadi, jika seorang politikus tidak memperjuangkan kepentingan pribadinya, maka hidupnya akan terancam dengan lilitan hutang dan ancaman dari para kolega. Misalnya ya dalam tanda kutip. Ada pertimbangan gitu ya, tidak hanya ekonomi karena dia ternyata waktu mau jadi anggota DPR itu pinjam uang, tapi juga ancaman dari para kolega atau dari partai gitu yang meminta dia untuk terus misalnya secara kontinu memberikan fee ke partai misalnya gitu. Atau tadi yang pengantin muda tadi, jika pasangan suami istri tadi tidak memilih untuk membeli rumah yang tidak terlalu mahal, dekat dengan tempat kerja, maka biaya hidup mereka sehari-hari akan membengkak, sehingga kecil kemungkinan untuk punya saving. Nah, inilah dasar dari pilihan rasional. Teori pilihan rasional ini nanti dampaknya itu akan ke kelembagaan, kemudian lari ke ekonomi. Kenapa lari ke ekonomi? Ini kan semua persoalan kelembagaan nih sebetulnya. Tapi ketika persoalan kelembagaan kita atasi, maka efeknya adalah ke ekonomi, kira-kira gitu. Kalau ada yang mau tanya, nanti silakan langsung raise hand supaya tidak usah menunggu saya selesai menjelaskan ya. Kaitan antara dalam konteks yang lebih luas ya, ketika kita bicara, tadi kan kita ada yang bicara individu, kemudian ada bicara institusi. Nah, sebetulnya dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks ekonomi kelembagaan, maka sebetulnya teori pilihan rasional ini akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan publik. Jadi mempelajari teori rational choice sangatlah penting, mengingat dalam merumuskan sebuah kebijakan publik diperlukan beberapa pertimbangan mengenai keputusan apa yang akan diambil para aktor, kebijakan publik agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan perumusannya. Kira-kira gitu, ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya enggak kira-kira? Apa sih sebetulnya, rational choice itu? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya silahkan. Nggak ada? Rani ingin tanya, Rani atau Muhammad Febrian ingin bertanya silahkan. Bisa paham apa yang saya sampaikan? Bisa? Bisa diikuti sampai sini ya? Bisa nggak? Ya Allah bisa, Bu. Oke. Kenapa saya perlu memastikan mahasiswa paham, supaya nanti tahun depan ketika ada penawaran untuk jadi asisten ekonomi ekonomi kelembagaan, itu mahasiswa tuh pede loh untuk mendaftar karena dia paham. Kira-kira gitu. Tapi kenapa sekarang banyak yang tidak mahasiswa tuh nggak mau daftar jadi asisten, itu artinya dia nggak pede dengan ilmu yang dia punya. Nah, gitu ya. Jadi harapan saya kalau mahasiswa paham, itu sebetulnya mahasiswa nanti bisa bisa pede, "Oh, aku paham nih ekonomi kelembagaan." Jadi asisten ekonomi kelembagaan yang sekarang itu dia pede mau jadi asisten. Artinya apa? Kemarin waktu dia ngambil ekonomi kelembagaan tuh dia paham apa yang saya sampaikan. Dia bahkan jadi asisten juga untuk kelas Indralaya. Saya kira gitu. Ya. Nah, sekarang kita tadi saya sampaikan bahwa, teori pilihan rasional dalam konteks ekonomi itu sebetulnya, adalah, pilihan dari individu. Jadi, saya mau jadi dosen atau tidak, itu pasti saya punya rational thinking and rational choice, kira-kira gitu. Nah, karena kita bicara ekonomi kelembagaan dalam konteks negara, maka teori pilihan rasional ini juga akan dipakai untuk menyusun kebijakan publik, ya. Delia, ada yang mau ditanya, Delia? Delia, ada yang mau ditanyakan? Delia, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya,
Oke. Jadi dia akan jadi dasar untuk dalam konteks yang lebih luas, aplikasinya tidak hanya sekedar kan kalau di ekonomi mikro, kita belajar rational choice itu untuk kepentingan pribadi gitu, bagaimana kita memilih antara satu alternatif dengan alternatif yang lain, mana yang menurut kita lebih menguntungkan, itu yang akan kita pilih. Nah, dalam konteks ekonomi kelembagaan kita bicara lebih luas, dalam konteks kelembagaan dan bisa berdampak pada pengambilan kebijakan publik. Buchanan tahun 1972 menjelaskan bahwa teori pilihan rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, pelayan sebagai pelayan publik ya sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Dalam bukunya Adam Smith Well of Nation ya menjelaskan bahwa orang bertindak untuk mengejar kepentingan mereka melalui mekanisme invisible hand, menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya nih, ada seorang pemilik toko roti yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri mereka dengan keuntungan yang besar. Namun demikian, keuntungan yang besar tersebut akan dipengaruhi oleh produk roti yang harganya murah tetapi kualitasnya tinggi daripada pengusaha roti lain. Roti dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang murah akan membuat orang tertarik dan merasa lebih diuntungkan karena harganya yang lebih murah. Kira-kira gitu. Nah, itu ada rational choice di sana terkait dengan keputusan individu. Nah, Buchanan kemudian menyebutkan ada dua asumsi pilihan rational choice itu bisa dilakukan. Pertama, individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas, ya hal ini berarti bahwa preferensi individu akan mengarah pada pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Atau hanya individu yang membuat keputusan dan bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu. Jadi dia mengatakan sebetulnya walaupun nanti teori pilihan rasional itu adalah akan mempengaruhi kebijakan publik, tapi dia tetap berawal dari keputusan individu. Individu itu pengennya apa sih? Maksimum utility atau maksimum keuntungan gitu ya, minimum biaya. Nah, itu yang akan tetap jadi pertimbangan walaupun nanti efeknya pilihan rasional individu itu akan mempengaruhi keputusan kelompok, kemudian akan mempengaruhi kebijakan publiknya. Kira-kira gitu. Kemudian memilih itu adalah tindakan yang bersifat rasional, di mana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi. Jadi prinsipnya tuh nanti efisien atau tidak dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan. Asumsi pokoknya adalah fenomena ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan lainnya hanya dapat dijelaskan oleh pemahaman atas tindakan individu. Dan yang kedua, tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional menolak anggapan bahwa tentang atonisme sosial trustik yang memandang bahwa masyarakat sekedar merupakan gabungan individu dan institusi yang berisikan penjumlahan orang, aturan, dan peran-peran sosial. Jadi maksudnya dia menolak bahwa kita tuh cuma gabungan orang tanpa ada pertimbangan rasional. Jadi orang-orang itu ketika saya pun jadi terlepas dari pilihan rasional itu biasanya pertimbangan ekonomi, saya pun ketika memutuskan mau berkelompok atau tidak, itu juga ada pertimbangan rasionalnya, kira-kira gitu. Nah, misalnya nih ikut arisan gitu, saya membatasi arisan ya, saya membatasi diri hanya ikut arisan itu di sekitar perumahan saya misalnya. Kenapa? Karena kami jarang ketemu sehingga dengan arisan kami bisa silaturahim. Tapi saya nggak ikut gitu kalau arisannya misalnya di jurusan. Kalau itu kenapa? Karena udah sering udah ketemu tiap hari gitu. Jadi menurut saya tidak rasional gitu. Kalau mau menabung ya silahkan nabung sendiri-sendiri. Itu saya, itu pertimbangan rasional saya. Nah, itu bahkan pertimbangan rasional itu tidak hanya kita pakai gitu ya ketika
kita memutuskan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ekonomi. Jadi ada juga hal-hal sosial. Nah, struktur umum dari teori pilihan rasional itu adalah ada aktor, jadi ada orang yang akan ngambil keputusan, ada alternatif yang tersedia, ada hasil setelah dia milih, ada pemilihan kemungkinan hasil, dan ada harapan. Jadi pilihan rasional itu baru bisa dilakukan kalau ada orang yang memilih, ada alternatif pilihan, ada seperangkat hasil yang dia harapkan, dan ada pemilihan kemungkinan hasilnya. Jadi itu adalah struktur umum dari pilihan rasional. Jadi orang baru bisa kita melakukan pemilihan. Coleman tahun 1994 juga menceritakan dalam jurnalnya mengenai teori pilihan rasional, itu adalah orang-orang yang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan atau tindakan itu yang dibentuk oleh nilai dan preferensi. Nah, ini preferensi. Preferensi itu berarti di dalamnya ada selera ketika dia memutuskan sesuatu. Dalam memilih tindakan tersebut, aktor akan lebih memaksimalkan utilitas atau memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Jadi intinya, pilihan rasional adalah kondisi ketika seseorang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau dapat memuaskan keinginan. Sehingga konsepnya adalah maksimum keuntungan dan minimum biaya. Kira-kira gitu. Terakhir, ini adalah tentang yang ketiga ya, bukan terakhir, nanti ada contoh kasus, ada teori ransaking atau Indonesiainya itu pemburu rente. Rente merupakan keuntungan yang didapat atas kebaikan hati penguasa, misalnya pemerintah, dengan jumlah yang dibayar oleh pemerintah dan dimasukkan ke kantong pribadi. Pemburu rente adalah sebutan bagi pemilik modal atau kaum kapitalis yang meraup keuntungan bisnis dan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa yang berwenang. Pemburuan rente ini merupakan pengusaha yang memanfaatkan penguasa untuk dapat mendapat keuntungan lebih dari selisih yang diperoleh antara jumlah yang dibayar dengan kebaikan hati si penguasanya. Jadi pemburu rente itu dapat keuntungan di atas keuntungan normal, tapi karena dia bekerja sama dalam tanda kutip dengan penguasa. Nah, ya, teori tentang ransaking ini mulai diperkenalkan tahun 1967 oleh Gordon Tullock, atau ransaking itu menjadi bermakna suatu proses di mana seseorang atau bisa perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi politik. Istilah ransaking pertama kali diperkenalkan oleh Anne Kruger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Tullock. Ransaking sendiri pada dasarnya merupakan praktek yang bertujuan untuk mendapatkan monopoli, khususnya sumber daya, dengan cara merayu atau melobi penguasa agar mencari perlindungan dan mendapatkan hak guna sumber daya. Jadi ada loh gitu orang-orang yang mencoba mencari ransaking. Nah, saya bilang kalau dulu ada hak HPH, hak penguasaan hutan, itu orang yang menguasai hutan bisa dapat, bisa memanen atau menebang kayu itu tanpa harus menanam. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari ransaking ya. Jadi bagian dari ransaking. Ketika hutannya sudah rusak, pemerintah baru sadar, oh ternyata setelah dikasih HPH, hak penguasaan hutan tuh hutan kita tuh jadi pada rusak, dan akhirnya muncullah dana reboisasi. Jadi dana reboisasi itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh para pemegang HPH setelah mereka menebang hutan-hutan kita, kira-kira gitu. Tapi hutannya waktu itu sudah keburu rusak. Nah, ini adalah origin ransaking concept by Tullock. Jadi sebetulnya kalau kita bicara konsep ya, kan kalau dalam ekonomi mikro itu keuntungan marginal, mohon maaf, keuntungan normal, pasar persaingan sempurna itu sebetulnya ada di sini. Jadi ini adalah harga di persaingan sempurna. Ini adalah P persaingan sempurna. Ya. Jadi di persaingan sempurna ini sebetulnya, jadi persaingan sempurna itu syaratnya adalah marginal cost sama dengan ini demand MR ya, marginal cost kan kalau di ekonomi mikro itu sama dengan marginal revenue. Nah, demand inilah sebetulnya ini demand ini sama dengan kan permintaan itu sama dengan
orang mau beli itu sama dengan revenue kita. Maka sebetulnya ini adalah syarat keuntungan maksimum. Ini adalah syarat fee maksimum di pasar persaingan sempurna. Ya, sudah dibahas di ekonomi mikro. Nah, sehingga kalau lihat kurva ini, sebetulnya di sini tuh si produsen itu sudah bisa dapat keuntungan maksimum, kira-kira gitu. Tetapi biasanya ya penguasa-penguasa yang menerapkan, yang dapat rent seeking, itu mereka tidak akan jual harga barangnya di sini, kira-kira gitu. Mereka akan jual harga barangnya itu lebih tinggi daripada harga di persaingan sempurna. Anggaplah misalnya di PM. Kalau mereka menjual di PM ya dengan harga PM, ini lihat revenue-nya tuh dapatnya segini, ya revenue-nya dapatnya segini karena ini revenue-nya di sini. Jadinya di sini revenue-nya. Nah, ini revenue ya. Biayanya tuh cuma segini. Nah, maka ada eksploitasi monopolistik sebesar ini yang didapat oleh si rent seeking. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya si pengusaha menerapkan harga sebesar PM, itu ada welfare loss. Ini kan harusnya dinikmati oleh konsumen. Tetapi ketika harganya naik ke sini, ini nggak bisa lagi dinikmati. Kalau tadi kan harganya di sini itu akan dapat bisa tidak ada welfare loss. Tapi kalau sekarang ada segitiga ini yang akhirnya jadi welfare loss. Jadi kesejahteraannya jadi hilang karena harganya naik. Nah, yang mana keuntungan si rent seeking? Keuntungan rent seeking itu yang ini, yang ini. Nih. Itu adalah keuntungan mereka. Kenapa rent seeking itu bisa dapat untung dari segini? Ya karena harusnya mereka tuh sebetulnya cukup dengan harga segini, mereka udah dapat di maksimum. Apalagi kalau mereka mematok harga di atas sampai dengan PM, itu pasti harganya lebih naik lagi. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Silahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Silahkan. Oke, kalau nggak ada lanjut, ini sebetulnya ada di kelas atau enggak ya, setiap saya ngajar nggak ada yang nanya. Nah, praktek rent seeking atau pemburu rente merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya dengan upaya sekecil-kecilnya, kira-kira gitu. Praktek rent seeking memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal. Nah, tadi ya, ketika si rent seeking itu dapat keuntungan yang ini, itu keuntungan dia di atas normal. Kalau dia patok harga di sini namanya keuntungan normal. Tapi kalau ini dia keuntungan di atas normal sebetulnya. Makanya ini bilang, keuntungan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat yang memonopoli kegiatan. Menurut Didik J. Rapini, pemburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha dan bisnis. Jadi dalam tanda kutip, sebetulnya rent seeking itu adalah pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan, ya lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain. Nah, bagaimana memberantas rent seeking? Memberantas rent seeking memang sangat sulit sebab para pelaku rent seeking ini bagi para pelaku rent seeking aktivitas ini menguntungkan dan kalau di Indonesia mungkin hampir terjadi di semua lini karena pada dasarnya praktek rent seeking ini merupakan penyubur korupsi. Jadi memberantas perilaku rent seeking yang efektif adalah dengan menciptakan kondisi yang menyebabkan resiko yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi dari manfaat. Itu aja sebetulnya. Resikonya apa? Misalnya dia dipenjara seumur hidup. Resikonya apa? Misalnya dia dimiskinkan. Nah, itu pasti orang nggak mau lagi rent seeking. Persoalannya kita nggak berani melakukan itu. Atau kalau yang paling mudah itu perbaikan moral. Tapi perbaikan moral ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kasus, nah ini adalah contoh tentang teori pilihan rasional ya, bukan tentang rent seeking. Jadi bagaimana
petani itu sebetulnya juga melakukan pilihan rasional ketika mereka melakukan, usaha tani. Jadi ini, tujuan dari jurnalnya itu tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisis dampak rasionalitas sosial ekonomi terhadap penyelesaian persoalan pengangguran terselubung di sektor pertanian. Hipotesis penelitian adalah rasional sosial ekonomi dapat menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung di tingkat mikro atau rumah tangga. Jadi ini, eee riset ini dipublikasikan di jurnal masyarakat ya, eee, tahun berapa ya lupa saya, mungkin tahun 2000 berapa gitu ya, ini jurnal saya sebetulnya di UI. Jadi, jurnal ini dilatar belakangi, oleh, petani sawah tada hujan di daerah, Pagar Alam kalau nggak salah Lahat ya, oh di Lahat ya betul. Di Lahat itu kan kalau dia tada hujan, dia usaha taninya cuma 1 kali dan hanya mengandalkan hujan, artinya sangat tidak produktif, kira-kira gitu. Sehingga mereka nggak mungkin hidup dari usaha tani saja. Kalau dalam konsep, ketenagakerjaan itu misalnya nih, mereka tuh setahun punya waktu 627 hari, 1 tahun untuk per keluarga. Jadi kalau, di keluarga itu ada 2,48 orang, maka potensi orang yang bekerja itu ada 627 hari, maka dia kerja di padi cuma 55 hari, sehingga ada 571 hari yang dia tuh nggak kerja atau disebut dengan pengangguran terselubung, kira-kira gitu. Nah, tentu masa sih 571 hari 2,48 orang ini nganggur gitu. Sehingga petani kan rasional nih, masa nggak ngapa-ngapain? Oh, rupanya rasional thinking-nya itu adalah mereka tidak hanya mengusahakan padi, tapi juga kedelai, nanam kacang, dan juga melakukan kegiatan non usaha tani. Akhirnya apa? Akhirnya pendapatan yang hanya dari padi 14 juta itu bisa jauh naik menjadi 40 juta karena ada rasionalitas sosial ekonomi tadi. Akhirnya apa? Waktu kerjanya yang awalnya hanya 55 hari, sekarang setelah dia nambah kedelai, kacang panjang, dan usaha tani lain, itu bisa naik jadi 336 hari. Ya, awalnya pengangguran terselubungnya 571 hari, artinya dia nganggur gitu ya. Sekarang setelah mereka melakukan rasionalitas ini tadi, turun jadi 290. Pendapatan awalnya cuma 14 juta, akhirnya menjadi 40 juta. Nah, itu inilah inti dari jurnal ini. Dia coba membuktikan bahwa, oh petani itu rasional kok, oh petani itu sebetulnya, ketika melakukan kegiatan usaha taninya itu rasional, ekonomis atau tidak. Nah, kira-kira gitu. Jurnal kedua tentang pemburu rente, analisis ekonomi terhadap struktur, perilaku, dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur, ditulis oleh Burhan tahun 2011 di Journal of Indonesian Applied Economics. Ya, tujuan tulisannya adalah menganalisis struktur pasar pupuk di Jawa Timur dan menganalisis besarnya kebutuhan pupuk bersubsidi, serta ini nih, mengetahui terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi oleh distributor, penyalur, dan pengecer. Nomor 3 itu yang pemburu rente. Hipotesisnya yang ketiga nih, lihat. Diduga terjadi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi oleh distributor sehingga terjadi fluktuasi harga tinggi yang melebihi harga eceran tertinggi pupuk. Nah, disinilah ada dugaan terjadinya rent seeking tadi. Nah, ini adalah perilaku rent seeking terhadap distribusi pupuk. Jadi macam-macam perilakunya adalah pengurusan administrasi. Jadi dia dapat perilaku rent seeking-nya itu petugas administrasi itu dia dalam tanda kutip misalnya melakukan manipulasi dalam administrasi pupuk itu 12 orang. Merubah membatasi permintaan pupuk 9 orang, mengadakan lobi kesepakatan evaluasi 10 orang, lalu membatasi fasilitas gudang dan transportasinya 12. Maka dari uraian tentang perilaku kondak di Jawa Timur secara keseluruhan menggambarkan bahwa pendistribusian pupuk oleh lembaga distribusi ke lembaga pengecer dan ke kelompok tani terjadi perilaku yang sedikit menyimpang baik dari sisi jumlah maupun harga. Dasar penimpangan ini sejalan dengan teori rent seeking di dalam bukunya Yustika, Profesor Erani Yustika, yang didukung oleh struktur pasar yang sifatnya monopoli. Demikian penjelasan saya hari ini. Disilakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau
Apa ya, ada yang mau mengklarifikasi, ada yang belum paham, silahkan. Silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Adi Trian. Tadi kan Ibu nyebutin ranking di masalah pokok pada pupuk itu, Bu. Bagaimana sih cara mengatasinya, Bu, biar kayak di desa aku tuh kayak pupuknya tuh mahal, Bu, untuk dibeli. Itu kan udah ada rankingnya itu, Bu. Gimana sih cara mengatasinya bahwasanya harga pupuk tuh sama dengan distributor pertangan pertama gitu, Bu? Iya. Nah, persoalan distribusi pupuk ini jadi persoalan besar tidak hanya di tempatnya Adi, tetapi hampir di semua tempat. Ya, persoalan distribusi pupuk kalau dari hasil riset-riset pupuk, persoalan distribusi pupuk itu tidak hanya soal harga petani yang menjadi lebih mahal diterima, tapi juga pupuk itu datangnya di saat yang tidak tepat. Nah, itu semua persoalan kelembagaan. Jadi itu semua adalah persoalan kelembagaan. Lalu bagaimana caranya supaya harga pupuk petani bisa menerima harga sesuai dengan harga subsidinya? Tadi yang bisa dilakukan pertama kali adalah kontrak. Ya enggak? Teori kontrak, kita sudah belajar teori kontrak. Enggak, persoalannya kenapa petani tidak punya daya tawar? Karena petani tidak punya kesepakatan formal dengan penjual terkait dengan harga pupuknya harus berapa. Itu pertama. Kedua, petani punya bounded rationality. Petani nggak punya informasi harga pupuk. Harga pupuk subsidi itu formalnya berapa tuh petani nggak dapat informasi. Paham nggak kira-kira? Karena si penjual pupuk atau si pedagang tahu petani itu punya bounded rationality, akhirnya si pedagang melakukan perilaku oportunis. Maka untuk mengatasinya, pertama kali yang harus dilakukan adalah buat kontrak kesepakatan. Menurut saya seperti itu. Petani tentu nggak bisa satu-satu bikin kontrak kesepakatan. Karena kalau dia bikin sendiri-sendiri, maka si pedagang pasti nggak mau melayani. Maka pembuatan kontraknya itu harus antara kelompok tani atau antara gapoktan dengan pedagang, seperti itu. Bisa juga, itu jadi kita perlu sarjana pendamping desa ya. Jadi di setiap desa tuh harusnya ada penempatan sarjana pendamping desa atau penyuluh yang bisa menghubungkan langsung antara si petani dengan si tangan pertama atau si pabrik pupuknya, sehingga bisa dipotong juga gitu. Kalau toh harus lewat pedagang, margin pedagangnya juga sebaiknya jangan terlalu besar. Nah itulah salah satu bentuk gangguan kelembagaan. Itulah sebab kenapa kita perlu paham tentang ekonomi kelembagaan. Kira-kira gitu Aditria? Baik, Ibu. Izin juga, Bu. Ya, silakan. Bagaimana sih pengawasan dari Kementan gitu, Bu, terhadap pupuk ini kan? Soalnya produksi padi itu sekarang tuh kayak semakin kecil daripada biaya yang pertama ditanggung gitu, Bu. Oke. Ya, betul. Jadi terlepas dari bagaimana proses pengawasan gitu ya, kan suami saya sebetulnya kerja di Badan Pengawas Keuangan yang salah satu tugasnya itu adalah melakukan audit terhadap efisien atau tidak distribusi pupuk dilakukan. Itu salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah. Tapi tentu nggak mudah gitu. Terlepas dari ada pengawasan atau tidak, banyak hasil riset sudah menunjukkan bahwa subsidi pupuk itu tidak efisien. Jadi kalau saya sebaiknya pupuk itu tidak usah disubsidi. Tapi petani diberikan jaminan harga produk. Jadi jangan sampai pada saat dia panen, harga produknya turun. Kenapa nggak perlu ada subsidi pupuk? Karena subsidi jumlah pupuk, subsidi yang diterima oleh petani itu juga betul-betul sedikit gitu. Petani itu bahkan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan pupuknya dari pupuk subsidi. Betul nggak di lapangan gitu, Adi? Iya, betul, Bu. Ya, jadi paling cuma dapat 20 kilo, paling banyak cuma dapat 50 kilo petani itu. Sehingga tidak efektif terhadap proses produksi dan ini sudah banyak hasil riset yang menunjukkan demikian. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai saat ini pemerintah tidak berani menutup keran subsidi pupuk. Mungkin dalam tanda kutip ada pertimbangan ekonomi politik karena mungkin kalau seandainya pupuknya tidak disubsidi gitu ya, karena pupuknya tidak subsidi kan nanti berkaitan dengan pabrik pupuknya, misalnya gitu. Pekerja yang jadi itu luar biasa tuh fenomena di Indonesia. Tapi kalau kita bicara real
apakah subsidi pupuk itu efisien atau tidak? Sudah banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa subsidi pupuk itu tidak efisien. Kira-kira gitu. Ya, jadi terlepas nanti kita perlu buat kontrak formal antara petani dengan si pedagang, tetapi overall subsidi pupuk itu sebetulnya tidak efisien. Kira-kira gitu. Ada lagi yang ingin tanya, silakan. Ada? Yang lain sudah paham semua? Kayaknya yang lain sudah paham semua ini. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan kuliahnya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.